أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. واعبدوا الله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seraya kita memuja dan memujinya, mari di saat ini, saat yang baik, saat yang mulia, saat yang agung, bahkan saat yang istimewa, di pagi hari ini ba'da salat subuh berjamaah, kita hiasi qalbu kita, hati kita, pikiran kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati yang bersyukur akan menjadikan modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Semakin banyak syukurnya, semakin banyak bahagianya. Semakin dalam syukurnya, semakin dalam juga tingkat kebahagiaan seseorang. Bahkan bukan sekedar bahagia yang ia dapatkan, tapi ada tambahannya. Kalau selalu dihiasi dengan rasa syukur, la in syakartum la azidannakum. Hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan waktu kepada kita. Kita ternyata masih dibangunkan. Kebayang enggak seandainya pas malam kita tidur, terus sekarang enggak dibangunkan gitu. Tidur kita bablas, sudah masuk di dimensi baru, dimensi barzah. Rasa-rasanya kalau seperti itu mungkin di antara kita ada yang nyesel, ada yang nangis, ya, ada macam-macam perasaan. Karena kita tidak pernah tahu ja'al mautu baghtah. Maut itu datang tiba-tiba, nggak pernah diduga. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi ngaji, lagi makan, lagi di jalan, begitu datang kematian, ya sudah. Begitu pula yang lagi tidur, ada juga yang lagi tidur nggak bangun lagi. Tapi alhamdulillah, Allah berkehendak memberikan kehidupan di hari ini. Saya mengajak saudaraku, mari kita nikmati suguhan dan sajian terindah Allah, terbaik Allah untuk kita semua. Hati yang bersyukur, prasangka baik kepada Allah. Oke, apakah kita semua berbahagia untuk menghamba kepada Allah? Kalau Bapak Ibu senang saat menjalankan perintah Allah, sudah ada indikasi itu hamba Allah. Tapi kalau nggak senang, malah justru cenderung ingin lari, ingin kabur, saat itu penghambaannya masih dalam keadaan keterpaksaan, tapi berupaya ke arah sana sebuah perjuangan. Maka menjadi hamba Allah adalah perlu diperjuangkan. Ya, dan saya mengajak pagi hari ini, mari kita rubah mindset kita, mari kita perjuangkan hidup kita di muka bumi ini untuk menjelma menjadi hamba Allah. Setuju, Pak? Loh, kalau nggak jadi hamba Allah, terus mau jadi hamba siapa? Kalau kita nggak perjuangkan untuk jadi hamba Allah, terus mau kita perjuangkan untuk apa? Sungguh sangat rendah kalau hidup di muka bumi hanya memperjuangkan perut, ego dan keinginan saja. Ya, kalau jadi pemimpin, ya, jadi orang yang memiliki jabatan, kalau bukan agama Allah yang diperjuangkannya,
sungguh sangat rendah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sangat paham bahwa hidup kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah suruh semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita harus digunakan untuk dalam kerangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, dalam rangka tersebut mari kita tafakuri ya ayatul Quran dalam surah An-Nisa yang menunjukkan keberhasilan seseorang kalau udah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah An-Nisa ayat ke-36. Ini ciri-ciri sebelum saya nanti kita kaji surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77 itu secara detailnya. Tapi dalam ayat ini kita bisa melihat apakah saat ini kita sedang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah apa tadi, Pak? An-Nisa ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba Sadaqallahul azim. Wa'budullah. Ini kalimatnya jelas, Pak. Wa'budullah. Menghambalah kalian kepada Allah. Menjelmalah kalian untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah. Sekali lagi saya mau tanya sahabat-sahabatku sekalian, bahagia dan banggakah kita berproses menjadi hamba Allah, Pak? Kalau kita enggak bahagia, enggak senang berproses menjadi hamba Allah, terus bahagianya bagaimana? Ya, saudara, mari kita pahamkan diri kita. Ada oknum yang selalu menggoda kita bernama syaitan, minal jinnati wanas, dari sebangsa jin dan sebangsa manusia yang menarik supaya kita nggak jadi hamba Allah. Mau ngaji ditahan, mau baca Quran dibelokkan, mau infak sedekah dipalingkan. Kenapa? Ini oknum berusaha supaya kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang telah berhasil diambil sehingga lari dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fakta. Dan alhamdulillah Allah telah tetapkan kita semua. Ketika sekarang sudah ditetapkan kita sebagai hamba-Nya, ya, tunduk taat kepadanya, kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mereka yang tertarik, tergoda, ya, sehingga nggak mau jadi hamba Allah, harus kita datangi, harus kita ingatkan bahwa hidup di muka bumi ini untuk menghamba kepada Allah kalau kita mau selamat. Ya. Halo, setuju apa tidak? Saya ngajak diri saya dan jamaah sekalian, kalau Anda nikmat sholat berjamaah, di sana ada orang yang saat ini belum sholat berjamaah, apakah akan kita biarkan? Bukankah dia juga makhluk Allah? Bukankah dia juga hamba Allah? Bukankah dia juga manusia? Ya, bukankah kita punya kewajiban yang sama? Ya, apa kalau kita makan nikmat, kita menikmati makanan dan teman kita yang nggak makan kita biarkan? Tentu naluri manusiawiah kita akan mengatakan bahwa saya harus mendatanginya, mengingatkannya, bahkan menjadikannya. Kalau dia nggak makan, biarlah kita makan bersama. Kalau dia nggak sholat, ayo kita ajak untuk sholat. Bahkan Allah kasih hadiah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan menjadi sebaik-baik umat kalau kamu senantiasa hidupmu beramar ma'ruf
bernahi mungkar, selalu mengajak untuk kebaikan dan mencegah keburukan.